Jangan cuma nontonin motivasi setiap hari, tapi kamu nggak pernah ada aksi, nggak pernah action buat mengejar mimpi-mimpi kamu. Mungkin setiap hari kamu ngerasa galau, ngerasa bimbang, nggak ada tujuan hidup. Jadi yang kamu cari setiap hari adalah scroll nontonin motivasi. Tapi motivasi itu cuma bertahan sementara. Sementara kalau kau punya tujuan, kau punya goal yang jelas, itu yang akan bertahan lama. Jadi jangan hanya mengandalkan motivasi kalau kamu pengen merasa lebih baik. Aku paham banget gimana rasanya kalau kamu lagi di kondisi terpuruk, kamu bingung mau ngapain, kamu nggak ngerti apa yang harus kamu lakuin karena kamu kekurangan ilmu. Di saat kamu kekurangan ilmu, kamu boleh nontonin motivasi, tapi jangan terus-terusan jadiin itu sebagai bahan bakar dan akhirnya kamu nggak action-action. Selain motivasi, yang harus kamu konsumsi adalah kamu harus mempelajari skill baru. Karena skill baru inilah yang akan membantu kamu untuk mencapai mimpi-mimpi kamu. Tujuan besar nggak cukup hanya dengan sekadar motivasi aja. Tujuan besar harus diimbangi dengan skill yang tajam. Jadi kamu harus belajar skill baru kalau kamu memang serius pengen mencapai mimpi-mimpi kamu. Jangan sampai waktu kamu terbuang sia-sia cuma buat nontonin motivasi, tapi kamu nggak pernah ada aksi sama sekali. Ingat, kamu cuma punya waktu 24 jam setiap harinya. Waktu itu terbatas dan nggak pernah bisa kembali. Jadi jangan pernah sia-siain waktu kamu cuma buat scroll-scroll supaya kamu lebih baik. Tapi kamu nggak pernah melakukan tindakan apapun untuk mengubah hidupmu. Kalau kerjaan kamu setiap hari cuma nontonin motivasi tanpa aksi, yang terjadi adalah apa? Kamu bakal dicaci maki sama orang-orang terdekat kamu. Kamu bakal dianggap gak guna, kamu bakal dianggap sampah, kamu bakal dianggap badut. Dan yang paling parah, kamu bakal ditolak oleh orang yang kamu cinta. Coba kamu renungkan deh, seberapa sering kamu patah hati karena kamu tidak bisa mendapatkan orang yang kamu suka dan akhirnya kamu ditinggalkan oleh orang-orang yang kamu cintai. Karena kamu dianggap tidak berguna, karena kamu dianggap value-nya rendah, karena kamu dianggap bukan siapa-siapa, dan akhirnya dunia menolak kamu. Aku pun pernah mengalami hal yang sama. Aku pernah ditolak oleh orang yang aku suka, aku pernah dikucilkan oleh keluarga dan teman-temanku, aku pernah dipandang sebelah mata dan hanya dianggap seperti sampah. Semua orang berkata, kamu tuh gak mungkin bisa, mana mungkin sih kamu bisa kayak gitu, udah deh mimpi jangan ketinggian. Gak usah ngehayal kamu bisa dapetin itu. Seberapa sering kamu patah hati karena mimpi kamu direndahkan, diremehkan, bahkan oleh orang-orang terdekat kamu. Tapi aku gak pernah menyerah, aku gak pernah mengalah, walaupun aku dicaci maki seperti itu. Dalam hatiku, orang lain mungkin berkata, aku gak layak, aku gak pantas. Tapi aku selalu berkata kepada diriku, oke, suatu saat aku bakal buktiin, dan suatu saat kamu bakal menyesal karena pernah merepehkan mimpiku. Aku jadiin hinaan itu sebagai bahan bakar dan motivasi bahwa aku bakal bikin mereka menyesal. Percaya atau enggak, semua orang, mau teman, mau musuhmu, kebanyakan mereka tuh berharap kamu gagal. Tugas kamu cuma satu, cukup kecewakan mereka. Pantaskan diri, naikkan skill, kerja keras, dan bikin mereka menyesal telah meremehkan mimpimu. Dan itu yang aku lakukan sampai aku bisa membuktikan mimpiku satu persatu. Dan kenikmatan yang paling tinggi adalah di saat ketika orang yang dulu meremehkan kamu, sekarang malah mendatangi kamu dan bertanya bagaimana caranya. Tahan semua rasa sakit, tahan semua inahan, kamu harus kuat, kamu harus bangkit, kamu harus kerja lebih keras daripada yang lain, dan buat mereka terkejut-kejut dengan hasil yang akan kamu buat nanti. Dan di sini kamu nggak boleh gampang puas. Kamu harus selalu lapar, kamu harus selalu haus untuk bisa meraih kesuksesan yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Jangan puas karena kamu baru dapat satu konten yang viral. Kamu harus buat konten viral itu menjadi formula yang bisa kamu ulang secara terus-menerus. Dan itu pun yang aku lakukan ketika aku bermain konten di Instagram, ketika aku bermain konten di sosial media, aku mendapatkan satu konten viral, tapi aku nggak puas di situ aja. Sampai akhirnya sekarang aku bisa mengulangi formula itu dan aku bisa mendapatkan konten viral bahkan hampir setiap hari. Semua konten-konten yang aku buat meledak, followersku naik, prospek yang tertarik kepada bisnisku pun semakin bertambah setiap harinya. Bahkan aku sampai bisa mendatangkan 200 leads per hari
Padahal aku ngonten baru sebulan 2 bulan aja, yang aku benar-benar serius untuk ngegarap kontennya. Bahkan setiap kali aku mengadakan webinar, itu yang datang pesertanya selalu di atas 1.000. Semuanya karena apa? Karena aku nggak puas hanya dari satu keberhasilan yang bisa jadi itu hanya kebetulan. Ketika aku menemukan satu formula, aku harus menguasainya sampai benar-benar aku paham dan aku bisa mengulanginya secara terus-menerus. Dan ini udah aku lakukan di banyak hal, nggak cuma dibikin konten. Di saat aku beriklan juga menggunakan paid traffic. Ketika aku beriklan di Meta Ads, ketika aku beriklan di TikTok, aku selalu melihat pola-pola yang berhasil dan juga pola-pola yang gagal. Nah, produk seperti apa sih yang laku di Meta? Produk seperti apa sih yang laku di TikTok? Konten iklan seperti apa sih yang laku di produk ini? Konten iklan seperti apa sih yang bisa ngebuat audiens mau cepat beli? Landing page seperti apa sih yang bisa mau ngebuat orang langsung cepat check out? Copywriting seperti apa sih yang bisa mempersuasi audiens supaya dia mau segera beli? Itu semuanya aku pelajari dan aku jadikan formula yang bisa diulangi. Dan akhirnya aku memberi tahu formula ini ke timku sehingga akhirnya bisnisku bisa scale dan bisa mengejar omset yang lebih besar lagi. Bahkan aku selalu bilang ke timku, kita jangan puas hanya dengan hasil yang segini. Semua tim yang ada di sini itu income-nya harus naik, penghasilannya harus naik, hidupnya harus berubah ketika ada di sini. Aku nggak mau timku menjalani hidup yang biasa-biasa aja. Aku nggak mau timku terjebak di rutinitas hanya 9 to 5 aja. Aku selalu menanamkan kepada timku bahwa kita harus selalu lapar, kita harus selalu maju, skillnya harus naik, income-nya harus naik, dan kehidupannya harus berubah supaya bisa membahagiakan orang-orang tersayangnya. Jangan mengejar hidup cuma demi kesenangan aja. Karena hidup itu penuh tanggung jawab. Banyak orang yang selalu berkata, lakukanlah apa yang kamu suka. Gak apa-apa, kamu jangan mikirin orang lain. Gak apa-apa, kamu melakukan ini, melakukan itu. Selama kamu happy, gak masalah. Buat aku, itu bullshit. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, jalan ke surga terasa seperti neraka, dan jalan ke neraka terasa seperti ke surga. Jadi kalau kamu mikir hidup itu hanya dari senang-senangnya aja, mungkin kamu seneng nih sekarang. Kamu nongkrong-nongkrong sama teman-teman, kamu happy-happy, kamu buang-buang waktu, kamu ngerokok, kamu minum, kamu ke klub. Tapi aku udah melihat orang-orang yang punya hidup seperti itu, dan mereka tuh bukan anak orang kaya, mereka nggak punya harta yang banyak, bahkan orang yang punya hartanya aja itu bisa hancur karena mereka memilih senang-senang di awal tanpa mereka membangun kehidupan, tanpa mereka membangun karir dan juga skillnya untuk masa depannya. Mungkin kamu ngerasa dengan melakukan itu kamu serasa lebih hidup, kamu ngerasa senang. Dan ada orang yang bilang, hidup itu cuma sekali, masa muda itu cuma sekali, jangan disia-siakan. Nah, pikiran-pikiran seperti itu bilang bahwa kamu tuh harus senang-senang, kamu tuh harus happy-happy, kamu nggak usah mikirin tanggung jawab. Dan itu aku bilang bodoh atau goblok. Karena dunia itu nggak seperti ini. Justru karena hidup hanya sekali, makanya kamu jangan menyia-nyiakan masa muda kamu. Oke, di sini mungkin kamu egois nih. Kamu senang-senang di masa muda. Kamu nggak membangun kehidupan buat masa depan kamu. Tapi coba pikirin, siapa yang bakal kamu rugiin nanti? Kamu happy-happy di masa muda, kamu buang-buang waktu, dan akhirnya nanti di masa tua, anak-anak kamu, istri kamu, keluarga kamu yang bakal jadi korban. Kamu nggak bisa memberikan yang terbaik buat mereka, kamu nggak bisa ngasih kehidupan yang layak, dan akhirnya mereka yang jadi korban. Mereka yang kena mental, mereka yang nangis, mereka yang sedih. Apa itu yang kamu mau? Coba kita lihat deh orang-orang yang berhasil di masa depan. Orang-orang yang berhasil di masa kini. Orang-orang yang berhasil di masa lalu. Mereka selalu menunda kesenangannya. Mereka mengutamakan tanggung jawab. Karena mereka sadar hidup ini gak cuma soal kesenangan pribadi. Kalau cuma kesenangan pribadi yang kamu kejar, itu mimpi kamu tuh cetek banget, cemen, kekecilan. Coba kita lihat berapa banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena dia tidak pernah bahagia dengan dirinya sendiri. Dia selalu mencari kesenangan, dan itu nggak pernah ada ujungnya. Kebahagiaan terbaik adalah ketika kamu bisa memberikan kehidupan yang lebih baik kepada orang-orang yang kamu sayang dan juga orang-orang yang kamu cintai. Di sini kamu jangan bermimpi untuk mengubah dunia dulu. Kalau orang-orang terdekat kamu aja dunianya nggak bisa kamu ubah. Jadi jangan pernah jadi orang yang egois, hanya memikirkan kenikmatan sesaat dan juga memvalidasi kata-kata hidup itu cuma sekali, jadi nikmati
aja. Justru karena hidup itu cuma sekali, kamu harus berhasil, kamu harus hebat, kamu harus bisa memberikan kehidupan yang luar biasa buat orang-orang yang kamu sayangi. Dan ketika kamu sedang mengalami masa sulit, ketika kamu terjatuh, itu nggak akan ada orang yang bisa nolong kecuali diri kamu sendiri. Terdengar seperti pahit, tapi memang itu realitanya. Itu yang aku alami. Ketika aku bangkrut, ketika aku mengalami kegagalan, gak ada satupun orang yang bisa nolongin aku selain diriku sendiri. Setiap kali aku cerita ke orang-orang terdekat, bukannya didukung, bukannya dimotivasi, mereka malah marahin aku, malah ngebully aku. Mereka malah makin meremehkan. Jadi jangan pernah menggantungkan kehidupan kamu kepada orang lain. Karena itu cuma mimpi. Di saat aku masih remaja, aku selalu berpikir bahwa ketika aku mendapatkan masalah, aku bakal dapat pertolongan dari seseorang. Dulu ketika aku bertemu seseorang yang ngomongnya manis, yang ngomongnya mengayomi, seakan-akan dia bisa menjadi solusi dari semua masalah aku. Tapi realitanya sampai hari ini, dia nggak pernah bisa jadi solusi dari semua masalahku. Ujung-ujungnya yang bisa beresin masalahku ya diriku sendiri. Dan hidup itu sangat menyakitkan kalau kamu berharap kepada orang lain. Ketika kamu berharap kepada orang lain, 100% kamu akan kecewa. Karena mereka nggak akan pernah bisa memenuhi 100% ekspektasi kamu. Jadi kalau di sini kamu pengen berhasil dalam hidup, kurangi ekspektasi, perbanyak kontrol. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kontrol. Ketika kamu fokus pada dirimu sendiri, ketika kamu fokus pada apa yang bisa kamu kontrol, justru peluangnya malah terbuka. Itu yang aku rasain. Tapi ketika kamu menggantungkan hidup kamu, keberhasilan kamu berharap lebih kepada orang lain, justru kamu malah akan semakin terpuruk dan kamu malah akan semakin kecewa. Dan di sini aku bilang, semesta itu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada orang yang benar-benar serius dan juga berusaha. Mereka gak akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada orang-orang yang cuma suka ngeluh. Mentalnya korban, serasa paling terzolimi, serasa paling tersakiti. Pokoknya di balik semua peluang selalu ada keluhan, selalu ada masalah. Tapi semesta memberikan keberhasilan kepada mereka yang selalu melihat celah dari semua masalah yang ada di hidup. Jadi kalau kamu pengen berhasil, kurangi ngeluh dan perbanyak action. Gak akan ada orang yang mau dengerin keluhan kamu dan ngasih solusi. Jadi simpan semua keluhan kamu dalam hati, lalu tuliskan di kertas semua masalahnya. Dengan menuliskannya, kamu udah membereskan setidaknya 50% dari masalah kamu. Nah, setelah kamu tuliskan, lalu kamu bedah semua masalah kamu itu dengan solusinya. Dan aku selalu percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa dibereskan selama kamu serius untuk mencari solusinya. Seperti kata pepatah, Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Jadi kalau kamu sekarang menghadapi masalah, kamu pasti bakal menemukan solusinya selama kamu serius dan kamu tidak berharap ke siapapun kecuali Tuhan dan juga diri kamu sendiri. Dan di sini kamu miskin, kamu gagal, itu bukan karena kamu nggak bisa. Bukan karena dunia yang benar-benar nggak bisa memberi kamu peluang untuk berhasil. Tapi di sini kamu miskin, kamu gagal karena kamu takut tersakiti. Di saat kamu sakit, kamu akan takut untuk melangkah. Kamu akan takut untuk gagal. Ketika kamu gagal, kamu takut merasakan sakit. Padahal di dalam hidup itu, untuk berhasil, untuk mendapatkan kebahagiaan, kamu memang harus melalui rasa sakit dulu. Karena sakit dan bahagia, sukses dan gagal, itu satu paket. Seperti permen lollipop dan juga bungkusnya. Kita anggap permen itu adalah kesuksesan dan bungkusnya itu adalah kegagalan. Sekarang kalau aku kasih kamu nih permen lollipop, udah kebuka nih ya, nggak ada bungkusnya. Apa kamu mau? Enggak kan? Ketika kamu dapat keberhasilan aja, tanpa kamu melalui kegagalan, maka keberhasilannya tuh tidak layak untuk dinikmati. Ketika aku kasih permen nih, tanpa bungkusnya, kamu pasti bakal berpikir, duh ini permen apa ya? Ini permennya udah dijilat belum ya? Permennya udah kotor nggak ya? Tapi ketika aku kasih kamu permen ada bungkusnya, ya mungkin kamu di awal effort nih ngebukain bungkusnya dulu. Tapi begitu kamu udah buka bungkusnya, kamu sadar bahwa keberhasilan itu rasanya nikmat sekali. Dan kamu pun merasa aman. Karena kamu mendapatkan permennya dari effort kamu sudah membuka bungkusnya. Dan kamu tahu bahwa permen itu memang worth it untuk dinikmati. Karena kamu sendiri yang membuka bungkusnya.
Jadi untuk berhasil jangan pernah takut untuk gagal. Gagal itu nggak apa-apa, gagal itu wajar. Semakin banyak kamu gagal, semakin banyak kamu belajar. Dan semakin banyak kamu belajar, semakin besar kemungkinan kamu untuk berhasil. Jadi fokus aja untuk bertindak, fokus aja untuk action, dan gagal sebanyak mungkin. Karena kegagalan dan juga perjuangan yang akan membentuk karakter kamu sehingga karakter kamu mateng dan kamu memang layak untuk menikmati keberhasilan. Karena keberhasilan itu berbanding lurus dengan kematangan karakter dari seseorang. Semakin tinggi level kamu, semakin hebat skill kamu, semakin mudah kamu untuk berhasil. Dan di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin selama kamu mau membayar harganya. Selama kamu mau menahan rasa sakit, selama kamu mau berjuang untuk melalui prosesnya, kamu layak dan kamu sangat-sangat mungkin untuk berhasil. Gak ada orang yang menyangka aku bisa sampai di titik ini. Dulu aku sering banget diremehkan, dihina, harga dirinya diinjak-injak, bahkan oleh teman-temanku sendiri yang aku anggap sahabat. Bahkan dulu aku sering banget dikucilkan. Ketika teman-temanku main ke sana ke sini, aku tuh jarang banget diajak. Bahkan aku inget banget satu kejadian. Ketika waktu itu temanku pergi ke luar negeri karena dia mendapatkan bonus lah dari kerjaannya. Itu semua teman-temanku tuh dikasih oleh-oleh yang bagus-bagus. Dan di saat itu cuma aku yang gak dikasih sama sekali. Dengan alasan, oh ini hadiahnya udah habis dikasih ke yang lain. Di saat itu aku berpikir, oh berarti aku memang tidak seberharga itu. Dan itu aku jadikan bahan bakar bahwa suatu saat aku gak akan diperlakukan seperti ini. Aku sangat-sangat paham apa yang mereka pikirkan. Bagaimana cara mereka memandang aku. Bagaimana cara mereka memperlakukan aku. Dan mereka hanya baik ketika aku bisa memberi manfaat kepada mereka. Tapi dengan effort aku memberi manfaat, tapi value-ku ya segitu-segitu aja, semua manfaatku tuh nggak dianggap berharga sama sekali. Kamu tuh cuma bakal dijadikan pilihan terakhir di saat yang lain tuh nggak ada. Dan di situ aku sangat-sangat ditampar oleh realita. Dan di saat itu aku berjanji sama diriku sendiri, suatu saat mereka yang akan berharap kepadaku. Dan benar aja, ketika aku udah di posisi ini, semua teman-temanku yang meremehkan aku di zaman dulu, itu mereka selalu berharap bahwa aku bakal ngasih sesuatu ke mereka. Dan aku nggak pernah memberikannya sampai saat ini. Jadi kalau sekarang kamu dianggap rendah, kamu dianggap hina, kamu dianggap sampah, cukup satu tugas kamu. Kamu harus yakin sama diri kamu. Kamu harus yakin bahwa kamu layak, bahwa kamu pantas. Dan kamu harus kerja sangat-sangat keras. Walaupun kamu nangis setiap hari, walaupun pikiran kamu ngerasa itu mustahil, walaupun kamu nggak tahu caranya seperti apa, walaupun nggak ada orang yang dukung kamu, kamu lakukan terus. Walaupun bosan, walaupun mual, walaupun pedih, lakukan terus. Jangan pernah berhenti. Terus, konsisten, lakukan. Dan itu yang aku lakuin selama 10 tahun ini. Bahkan aku sampai gak inget udah seberapa sering aku nangis setiap malam. Seberapa sering aku depresi dan overthinking setiap hari. Seberapa sering hati aku hancur karena perlakuan orang-orang terdekatku. Seberapa sering aku dihina ketika aku sedang mengejar mimpi-mimpiku. Tapi aku gak pernah berhenti. Tapi aku selalu yakin bahwa aku pasti berhasil. Bahkan 1-2 tahun pertama buatku itu sangat-sangat berat. Karena aku benar-benar gak punya network sama sekali. Gak ada orang yang memotivasiku. Gak ada orang yang mengarahkanku. Bahkan keluargaku sendiri pun meragukan apa yang aku lakukan. Tapi aku terus lakukan selama bertahun-tahun. Naik turun, aku lakukan terus. Di saat orang lain nyuruh aku untuk menyerah aja, aku gak pernah berhenti dan aku sangat-sangat bersyukur aku gak pernah berhenti sampai hari ini. Bahkan aku bisa sedikit tertawa ketika aku sampai di titik ini. Banyak orang yang menganggap bahwa aku adalah anak orang kaya. Pernah ada kejadian di suatu event, ada orang yang bilang, kayaknya keluarga Kadean tuh bukan keluarga sembarangan ya. Dan di situ aku tertawa terbahak-bahak. Karena kalau dia tahu kehidupanku sebelumnya, bagaimana perjuanganku seperti apa, bahkan dulu aku jualan gorengan, aku ngojek, aku bangkrut sampai punya hutang puluhan juta, mungkin dia nggak akan pernah keluar kata-kata seperti itu. Jadi berjuanglah sampai kamu disangka anak orang kaya.